kita di kepolisian ini teman-teman, dia sistem yang menjebak. Kita mau menegakkan aturan, tapi mereka menciptakan ruang yang terbatas untuk bertarung gagasan, bertarung argumentatif secara normatif. Pengadilan kita ini sekedar sebagai mimbar untuk mengadili yang miskin, diadili oleh yang kaya sebenarnya. Proses penegakan hukum kita itu sudah melenceng jauh dari normal. Pada akhirnya apa? Simulasi penegakan hukum yang dilakukan akhir-akhir ini itu mau membunuh hukum itu sendiri. Karena loncatannya terlalu jauh dari normal. Yang mana sampai sekarang yaitu pilkada serentak yang tidak memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat. Kasus itu bergulir tahun 2022 sampai dengan 2003, tidak ada kepastian siapa tersangka atas matinya Muardi. Sebagai masyarakat sipil menjadi korban terhadap keganasan pada saat pilkada serentak. Entah siapa yang melakukannya masih tapir dalam catatan hitam NTB, terutama yang mendampingi yaitu tim PBNTB baik dari maupun di utara. Beberapa kali diadvokasi, naik kemudian beberapa kali menjadi atensi bagi teman-teman PBNTB dalam mengadvokasi kasus ini, tidak menemukan titik temu siapa pelaku atas matinya Muardi. Padahal secara jelas di sana ada peristiwa pidana, ada matinya orang yang terkena benda tumpul atau benda tajam. Berarti kalau kita mengacu pada Tuhan, ada serangkaian proses penyelidikan, yaitu mencari apakah ini peristiwa pidana atau tidak. Dan di situ secara sangat jelas ketika kita melihat hasil otopsi ada karena benda tumpul, namun benda tumpul itu milik siapa masih tabir dalam catatan hitam PDHNTB. Ada satu manusia yang tergeletak di tanah, dan dia ini adalah seorang petani. Dia ini meninggalkan istri dan anaknya, dan bahkan ada anak angkat diadopsi anak itu yang jadi tanggung jawab seorang Muardi, almarhum Muardi. Hal ini yang menyebalkan. Tidak ada manusia satupun yang bisa menghidupkan kembali manusia seorang yang meninggal dunia. Tapi dalam konteks ini bagaimana negara ini menyediakan ibahnya bela sungkawa, menjaminkan istrinya, anaknya, kalau ya sekurang-kurangnya kasihlah santunan atau pastikan tentang masa depan anaknya. Karena meninggalnya Muardi ini bukan karena kecelakaan, dia sedang naik pohon atau sedang mencuri atau sedang apalah itu. Tapi dalam konteks pesta demokrasi pilkada serentak di Kabupaten Bima, Bupati Bima melakukan deklarasi lewat siaran pers bahwa pemilihan umum pilkada serentak di Nusa Tenggara Barat, terutama di Kabupaten Bima itu berjalan dengan lancar dan aman. Padahal ada satu kampung yang terbakar rumahnya itu di Desa Kananta. Ada satu manusia yang meninggal, bukan ayam, di Ambalami, Desa Rite. Beberapa peristiwa hukum yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, dan itu menggambarkan kepada kita semua bagaimana rumitnya ya, menegakkan keadilan di Republik ini. Jadi kalau konteks pembicaraan kita hari ini adalah peradilan, maka kita harus mendasari pada komponen sistem peradilan pidana atau criminal justice system ya. Ada 5 item ya, yang masuk dalam criminal justice system itu. Yang pertama kita mengenal ada kepolisian, ada kejaksaan, ada kehakiman, ada lembaga pemasyarakatan dan advokat. Jadi kelima-limanya ini memainkan peran yang sangat signifikan dalam upaya mencapai keadilan yang substantif ya, bukan keadilan prosedural. Kalau kita melihat dalam 5 komponen tadi teman-teman, maka kita harus menguraikan satu persatu di mana sebenarnya problem yang terjadi. Kita menemukan satu fakta
ya dalam proses penegakan hukum di kepolisian ini teman-teman. Kadang kita menghadapi satu institusi, kalau kita bahas atau menjustifikasi dia normatif, tidak juga normatif, ya. Kita mau menjudge dia praktis, tidak juga praktis. Jadi sistem penegakan hukum kita di kepolisian ini teman-teman, dia sistem yang menjebak menurut saya. Jadi kita digantung, ya, di posisi kita sebagai lawyer ini, misalnya sebagai akademisi, kita mau menegakkan aturan, tapi mereka menciptakan ruang yang terbatas untuk bertarung gagasan, bertarung argumentatif secara normatif. Misalnya ketika ada keterlambatan penanganan kasus, kita mau mencoba mempressure misalnya, selalu ada alibi-alibi yang dibangun, ya. Oh ini belum di proses mas, ini harus tahapannya ini. Tapi pada ruang dan waktu yang berbeda teman-teman, kita bisa melihat kasus lain itu cepat sekali gitu loh. Ditangani bahasa-bahasa simbol-simbol yang dihadirkan dalam percakapan dan tindak tanduk di tataran kepolisian ini, itu melahirkan ruang-ruang transaksional sebenarnya. Ini problem bagi kita di tahap penyidikan teman-teman. Problem yang kedua adalah problem akses to justice teman-teman. Nah, problem akses to justice ini teman-teman, kalau dalam terminologinya Lili Mulyadi, ya, dia memahami makna keadilan atau equality before the law itu dalam dua terminologi. Pertama ada yang disebut dengan protection on the law, ya, atau adanya perlindungan yang sama dalam proses hukum. Yang kedua ada yang namanya equal justice under the law namanya. Adanya keadilan yang sama. Nah, yang kita lihat teman-teman dalam proses hukum ini ada memang persamaan di depan hukum, tapi tidak ada keadilan yang sama. Kita melihat ya mereka terima, oke. Kita menganggap itu sebuah sikap yang mempresentasikan ada kesamaan kita di depan hukum, tapi tidak ada keadilan yang sama. Parameternya ada yang duluan, ada yang tidak. Harusnya kalau laporan itu masuk dalam ruang dan waktu yang sama, dia harus selesai dalam ruang dan waktu yang sama. Kan itu logika yang paling rasional, yang bisa kita dijadikan sebagai basis argumentasi untuk mengurai suatu fakta yang ada. Kita berani berkesimpulan bahwa penegakan hukum kita ini tidak baik-baik saja, karena ada peran simbolis. Kalau katanya Jurgen Habermas misalnya dalam kritik atas rasio fungsionalis, ya, kita memahami dalam setiap fenomena sosial selalu ada simbol yang bermain. Maksudnya begini teman-teman, maksudnya kamu dan saya ini teman-teman secara sosial berbeda. Boleh tubuh kita sama sebagai manusia, ya, tapi isi kepala dan relasi kita berbeda. Misal saya dengan Satria, secara tubuh kita sama-sama sebagai manusia, tapi secara relasi tidak. Relasi inilah yang menentukan bagaimana orang itu ditangani, bagaimana respon itu diterima teman-teman. Satria mungkin hadir di Polda, ya, dengan segala argumentasi kritisnya, misalnya dia bermain narasi di media sosial, dia membangun gerakan-gerakan civil society untuk melegitimasi tuntutannya. Saya beda, misalnya saya akan menempuh jalur diplomasi. Bisa mungkin Satria yang lebih umum, tapi bisa mungkin juga saya yang lebih cepat. Artinya apa teman-teman? Artinya dalam proses penegakan hukum kita atau dalam kerangka peradilan kita ini, di simbolitas sosial orang itu masih menjadi penentu teman-teman, ya, masih menjadi penentu untuk menetapkan orang ini pada satu kondisi, apakah dia berada pada kondisi yang adil atau tidak dalam proses hukum itu. Yang harus dipahami juga, yang terjadi di proses hukum kita ini, saya melihat sejauh ini proses penegakan hukum kita itu sudah melenceng jauh dari normal. Pada akhirnya apa? Simulasi penegakan hukum yang dilakukan akhir-akhir ini itu membunuh hukum itu sendiri, karena loncatannya terlalu jauh dari normal.
Bukan kita normatif, tidak. Kita memahami juga hukum ini sebagai subsistem. Nah, Di kedai pejuang tapi Pak, kalau kita di menaikkan depan hukum ini juga pintu utama keluar dari Universitas Mataram. pakem-pakem ilmu hukumnya, ini kan menciptakan kecelakaan tunggal. Bicara hukum ini teman-teman, kita bicara keadilan. Tujuan hukum itu adalah untuk menegakkan keadilan. Selain dari kepastian kemanfaatan hukum. Hukum ini kan dilahirkan dari produk politik. Berangkat dari produk politik. Jadi kalau tak heran kalau kita sekarang hukum dijadikan sebagai alat politik atau alat kekuasaan. Kalau tadi disinggung oleh Abang Safran, jadi siapa yang paling banyak duit, dia yang memenangkan keadilan itu. Dia yang keluar sebagai jamaah yang akan memenangkan keadilan di Indonesia. Kalau hari-hari ini dan yang viral di media sosial, beberapa kasus yang sempat viral, misal di Indonesia ini tidak diviralkan, maka keadilan itu tidak akan digapai oleh kita yang mencari keadilan itu sendiri. Kalau misal di Indonesia itu di lembaga peradilan kita no money no justice, tidak ada duit, maka keadilan itu tidak akan mungkin. Hukum itu menjadi alat kekuasaan, Menggambarkan satu pandangan terhadap kegagalan penegakan hukum kita. Hingga akhirnya apa teman-teman? Kita temukan di lapangan tersumbatnya akses keadilan untuk kita itu. Konsep penanganan yang dilakukan oleh Polres ini tersumbat akibat kurangnya sistem hukum yang tersedia di Polres. Bagaimana proses akses to justice yang dimiliki ataupun yang menjadi hak masyarakat itu tidak tersalurkan dengan Terus berjuang, jangan berhenti untuk wujudkan semua mimpi-mimpi, karena sebuah perjalanan ini harus dilewati. Terus berjuang, jangan berhenti untuk wujudkan semua mimpi-mimpi, karena sebuah perjalanan ini. Rakyat Indonesia tidak lagi percaya pada institusi kepolisian Republik Indonesia.
saya akan berpegang teguh pada eksperimen itu melihat mati saya dari ini kawan-kawan. Saya siap mengangkat diri saya untuk merasakan umat negara ini. Baik, jujur mahasiswa. Saya kembali ke kolam. Baik kawan-kawan. Bahasanya aparat kepolisian pada saat ini menjadi menteri pertahanan. Jangan dorong. Kami menyebarkan kita akan turun di sini. Jika pun siap mau melayani kehidupan yang lain, kita akan terus melakukan aksi di sini. Sepakat dong.